Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di Jalan Raya Konoha. Kemarin lalu, Profesor Stella Christie atau wamennya Pak Prabowo mengatakan bahwa Indonesia itu salah satu terendah ya, literasi paling rendah di dunia. Coba bayangkan ya, masyarakat kita atau bangsa kita itu adalah masyarakat yang paling terendah literasi di dunia, salah satunya ya. Jadi ketika saya mendengarkan Mbak Stella mengatakan seperti ini, saya tidak terkejut. Kenapa saya tidak terkejut? Karena dulu waktu saya kuliah ya, saya pernah belajar yang namanya literasi ya, dengan mata kuliah literature atau literatur ya. Jadi di situ kita diajarkan bahwa emang masyarakat Konoha itu literasinya itu sangat rendah, sehingga kita diajarkan di sana bagaimana cara meningkatkan literatur ya, meningkatkan literasi. Walaupun saya waktu memilih jurusan sastra itu tidak ada yang setuju, guys. Bayangkan. Waktu saya milih jurusan sastra itu nggak ada yang setuju. Teman-teman saya itu milih jurusan hukum yang pengen cepet dapat kerja ya, jurusan hukum, jurusan HI ya, jurusan teknik dan lain sebagainya. Jadi saya sendiri memilih jurusan sastra. Pertimbangan saya itu sederhana ya. Saya itu sangat suka sesuatu yang berbau bahasa ya. Maksudnya dulu waktu saya sekolah itu mata pelajaran yang paling saya suka itu adalah bahasa Indonesia, antropolog, ya, sastra, geografi, sejarah dan lain sebagainya. Jadi saya itu anak IPS banget. Saya tidak terlalu suka dengan pelajaran IPA ya, matematika saya tidak terlalu suka ya. Jadi dengan belajar literasi ya atau literatur, kita semakin terasa pola pikirnya semakin terasa. Jadi gini guys, waktu kita di kampus itu diajari ya, begini cara mengetahui tulisan itu bohong atau tidak ya. Kita disuruh menganalisis puisi, prosa, novel, karya sastra lainnya, bahkan kitab suci sekalipun ya, kita disuruh menganalisis. Jadi makanya saya sering bahas tentang kitab suci, itu bidang saya juga. Karena apa? Karena itu bagian daripada karya sastra. Kitab suci itu bagian daripada karya sastra. Kita belajar karya sastra itu tidak hanya seputar puisi, ya, prosa dan lain sebagainya, enggak. Tetap belajar tentang kitab suci juga. Jadi makanya, mohon maaf ya, kalau saya baca kitab suci itu ya, sekali aja baca, saya tahu bahwa kitabnya itu bohong atau tidak. Saya tahu bahwa ayatnya itu karang-karangan atau tidak. Saya tahu itu. Jadi sangat berbahaya emang ya kalau kita sudah mengerti tentang literasi, bagaimana kita mengetahui sebuah tulisan itu bohong atau tidak ya. Tapi ini menurut saya itu semacam beban ya. Kenapa? Karena saya kadang nggak tahan ya kalau misalnya ini ada orang mengucapkan dalil ayat-ayat kitab suci dan lain sebagainya. Saya kadang nggak tahan untuk mengomentari gitu, karena saya paham gitu bahwa tulisan itu tidak benar-benar nyata ya. Dari sekali baca juga kita mengetahui hal itu. Dan sama halnya dengan literasi bangsa kita. Apa itu pengertian daripada literasi ya? Sekarang kita bergeser ke Indonesia ya. Kita fokus ke pembahasan literasi ya, yang diucapkan oleh Mbak Stella. Mbak Stella mengatakan literasi bangsa itu sangat miris sekali ya. Apa itu literasi ya? Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks ya. Kemampuan memahami dan menganalisis informasi tertulis. Selain itu, keterampilan menggunakan bahasa tulis dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan dasar, dan meliputi membaca, menulis, dan berhitung ya. Jadi literasi di sini tidak hanya ini ya, membaca dan menulis, tapi tetap menganalisis juga ya, perhitungan, matematika dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa literasi bangsa kita itu sangat rendah? Kenapa? Jadi di sini saya mencoba ya
membuka kotak Pandora, memberikan sudut pandang yang berbeda dari yang diutarakan oleh Mbak Stella. Mbak Stella sebenarnya sudah pernah membahas ini ya. Mbak Stella mengatakan ada banyak faktor ya, bisa faktor dari kekurangan gizi, bisa faktor dari lingkungan, genetik dan lain sebagainya ya. Tapi saya akan membuka perspektif baru gitu. Apa itu perspektifnya? Jadi kenapa literasi warga Konoha itu sangat rendah? Ya, menurut pengamatan saya itu karena bangsa kita itu adalah bangsa yang dogmatis, ya. Bangsa itu bangsa yang sangat dogmatis, terutama anak-anak Gen Z. Jadi sebutan daripada anak-anak Gen Z ini itu kan di luar ya. Kalau di Konoha kan beda lagi kan sebenarnya sebutannya. Saya menyebutnya dengan generasi dogmatis. Kenapa saya menyebut anak-anak Gen Z di Konoha itu generasi dogmatis? Karena apa? Karena semenjak tahun 1997 di mana masyarakat kita itu semakin dogmatis. Apa buktinya? Sekolah-sekolah ya. Jadi semenjak Pak Soeharto lengser, pas zaman kita Soeharto itu kan sebenarnya kita boleh dikatakan itu agak sekuler ya. Bukan agak, emang sekuler. Kita memisahkan antara agama dengan politik ya di pemerintahan Pak Soeharto awal-awalnya ya. Tapi terakhir memang agak Pak Soeharto itu agak religius ya. Sering sholat, ibadah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita analisis pemerintahan Pak Soeharto itu lebih ke sekularisme ya. Jadi kita pernah mengalami yang namanya sekularisme ya, yaitu pada saat pada zaman Soeharto, walaupun secara tidak terang-terangan ya, walaupun secara tidak tertulis. Jadi saya menganalisis semenjak tahun 1997 ketika Pak Soeharto lengser, maka kita menjadi semakin dogmatis. Sekolah-sekolah kita itu banyak sekolah-sekolah agama. Ya, di lingkungan manapun kita tuh selalu menghubung-hubungkan dengan agama, dikit-dikit agama, apa-apa agama. Sehingga lahirlah generasi bangsa kita yang dogmatis bernama Gen Z. Jadi kalau di luar itu kan sebut dengan Gen Z. Gen Z itu kan sebutan daripada peneliti Amerika kan. Kalau di Konoha atau di Indonesia kan nggak ada istilah Gen Z kan. Jadi saya menyebutnya dengan generasi dogmatis ya. Ini istilah saya ya. Nggak apa-apa pakai aja kalau mau pakai istilahnya ya. Generasi dogmatis. Nah, yang jadi permasalahan apa bukti daripada generasi masyarakat kita sekarang ini menjadi generasi yang dogmatis? Jadi gini guys. Masyarakat kita itu dogmatis karena apa? Karena ini pengaruh daripada ajaran agama. Terutama agama Samawa yang di Konoha. Agama Samawa yang ada di Konoha ya, terutama agama mayoritas di Konoha itu kan biasanya mengajarkan umatnya atau masyarakatnya itu untuk mengimani ya, cukup imani. Logika mah terbatas ya, cukup imani saja. Logika kamu itu nggak akan bakal nyampe sampai ke situ ya, capek kamu ya, sungguh imani saja. Nah gitu kan biasanya para pemuka agama mengatakan seperti itu. Nah masalahnya ini disalahfungsikan sehingga ya masyarakat kita itu anti kritik ya. Contoh misalnya kalau misalnya ada di agama tertentu di Konoha ya, misalnya ini hanya di Konoha bukan Indonesia ya, di agama tertentu di Konoha mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Terus kalau kita komplain, kan gak ada hubungan antara DNA manusia dengan tanah. Masa manusia berasal dari tanah? Itu datanya salah. Kalau kita mengatakan seperti itu ke pemuka agama, maka kita akan dikata-katain sesat, murtad, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kita berpikir, oh ternyata gak bisa komplain ya. Dalam beragama itu gak bisa komplain, gak bisa berkritis, dan lain sebagainya. Sehingga kita semakin dogmatis dan anti kritik. Kalau ada pemikiran baru misalnya, kita akan menentangnya dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa bukti bahwa generasi Gen Z atau generasi dogmatis ini anti kritik? Apa buktinya? Nggak percaya? Coba lihat komentar-komentar kalau bahas tentang agama di Konoha. Ya, pasti banyak korban-korban doktrin, dogma. Ya, contoh misalnya, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa contoh bumi itu datar ya. Di agama tertentu di Konoha dikatakan bahwa, di kitab sucinya dikatakan bahwa bumi itu datar. Nah, kalau kita mengatakan coba buktikan secara ilmiah bahwa bumi itu datar. Mereka akan memberikan dalil-dalil gitu. Terus kita mengatakan, yang nulis dalil ini siapa? Yang menulis ayat ini siapa?
coba buktikan data yang lain selain dari kitab suci kan, karena bisa aja dari kitab suci itu kan opini pribadi kan, kita nggak tahu kan, karena itu kan bukan berdasarkan penelitian ya. Tapi kalau misalnya kita tanya seperti itu, mereka nggak bisa memberikan jawaban ya, boro-boro memberikan jawaban, kita malah dimaki-maki ya. Selain itu apalagi bukti bahwa generasi Gen Z atau generasi dogmatis ini anti kritik. Buktinya apa? Buktinya netizen paling barbar se-Asia itu adalah netizen warga Konoha. Sangat barbarnya melebihi Firaun ya. Toxic banget. Saya juga terkejut ya. Dulu waktu banyak orang mengatakan bahwa netizen Konoha itu adalah netizen paling barbar seantero dunia. Saya dulu nggak percaya. Ya, ketika saya punya TikTok, punya akun YouTube, terus saya lihat komentar-komentarnya. Wow. Ternyata benar ya. Saya terkesima, terkejut, terheran-heran. Ternyata benar ya kata orang ya. Kok segitu brutalnya ya. Jadi kita itu generasi dogmatis ini ya, atau generasi Gen Z ini, mereka rebahan-rebahan di rumah ya, scroll TikTok atau YouTube dan lain sebagainya ya, wajahnya santuy-santuy aja. Kalau kita ketemu misalnya orang, santuy-santuy aja. Tapi kalau mereka sudah dikasih senjata bernama gadget, maka jarinya tuh jahat banget, toxic banget. Kita itu adalah netizen pembuli nomor 1 di dunia, guys. Ya, jahat banget, toxic banget. Jadi kalau mau mengetahui gimana karakter masyarakatnya, watak daripada masyarakat itu, lihatlah komentar netizennya. Karena apa? Karena komentar netizen itu kan asli watak kita, karakter kita itu asli itu seperti itu. Karena mereka di kamar misalnya atau sendirian megang HP, nggak ada yang ngontrol ya. Jadi ini berdasarkan pemikiran-pemikiran yang pure gitu, yang asli atau keluar watak aslinya ya. Jadi kalau kita ketemu di tempat misalnya ketemu ya sama orangnya, kan biasanya kesantuy-santuy aja, senyum-senyum gitu, ramah ya, kelihatan ramah tapi fake. Tapi kalau mereka dikasih HP itu, mereka menunjukkan karakter aslinya dan anti kritik. Saya melihatnya anak-anak Gen Z di Konoha itu, anak Gen Z itu anti kritik alias dogmatis. Tidak semuanya tapi ya. Jadi kenapa orang-orang Gen Z atau generasi dogmatis ini bisa seperti itu, anti kritik? Ya seperti saya katakan tadi itu, agama mempengaruhinya. Agama sangat mempengaruhi. Karena di agama diajari seperti itu kok. Buktinya apa? Dari kecil kita sudah belajar agama, dari TK. Zaman Soeharto tidak ada seperti itu dulu. Nggak ada. Ya. Jadi dari kecil kita sudah dicocokin dengan agama. Bukan berarti saya mengatakan bahwa belajar agama itu tidak baik ya, tapi setidaknya belajar agama itu setelah kita dewasa. Karena apa? Karena kita biar bisa mengkritisi. Jadi kadang saya berpikir ya, sepertinya anak kecil ini dicocoki dengan ideologi, paham-paham agama ya. Kan karena di agama itu kan ada paham-paham yang berbahaya sebenarnya, tanpa kita sadari. Jadi nggak semua agama itu baik, guys. Dulu saya juga berpikir seperti itu, semua agama baik. Enggak semua. Jadi dari kecil sudah dicocoki dengan kebencian ya, disuruh membenci yang beda agama ya, membenci orang lain. Apa enggak jadi toksik? Apa generasinya enggak seperti ini, generasi Gen Z atau generasi dogmatis ya? Menurut penelitian ya, anak-anak muda yang paling intoleran itu adalah generasi sekarang ini, generasi Gen Z, Alpha dan lain sebagainya. Boomers nggak seintoleran itu, milenial juga ada sebagian tapi nggak seintoleran itu. Karena apa? Karena di zamannya mereka ini tidak terlalu dicocoki dengan dogmatis. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Jadi mohon share video ini ya bagi teman-teman Anda. Kalau misalnya punya temen gitu ya, teman yang toksik, yang dogmatis, tidak sadar-sadar ya, mohon share video ini. Karena mereka juga nggak tahu, karena didikannya, ini faktor daripada pendidikan, termasuk pendidikan agama di Konoha yang terlalu dogmatis. Kita tuh sangat susah menerima perbedaan pendapat ya. Kalau pendapat itu
tidak berpihak kepada kita. Saya melihat seperti itu di Konoha. Kalau pendapat itu berpihak kepada kita, walaupun pendapatnya tidak masuk akal, maka kita akan menerima itu. Itu fenomena yang sangat brutal sekali di Konoha. Ya, sangat brutal. Selain itu, apa pengaruh daripada generasi dogmatis ini? Mereka semakin dogmatis. Kenapa? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena stunting. Jadi dulu ya, ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa 1 dari 3 bayi di Konoha itu ya mengalami yang namanya stunting sekitar tahun 2007 ke atas ya. 2000 ya, segitulah ya. 2000-an ke atas. Dan mereka sekarang ini sudah menjelma menjadi netizen Konoha, yaitu generasi Gen Z atau generasi toksik atau generasi dogmatis ya. Mereka sekarang ini sudah dikasih atau dipersenjatai dengan alat bernama HP. Dan bayangkan coba, manusia stunting zaman dulu ya, yang 1 dari 3 bayi itu sudah dipersenjatai. Bayangkan, sudah dipersenjatai 1 dari 3 orang. Dipersenjatai dan banyak lagi jumlahnya, keroyokan lagi ya. Jadi saya juga sangat sering menjumpai orang-orang seperti itu ya. Bahkan generasi dogmatis ini ya ngotot kan, ini ya harusnya kan udah modern ya generasi dogmatis ini. Tapi saya pernah dan sering bertemu dengan anak-anak Gen Z atau generasi dogmatis yang masih percaya bahwa bumi itu datar, guys. Bayangkan, zaman sekarang masih ada orang yang percaya bumi itu datar. Terus saya mengatakan, lu tahu dari mana bumi itu datar? Kayak gitu kok ajarannya di ajaran guru agama. Kata gitu, Cok. Berarti ini ada pengaruhnya dari agama. Saya mikirin seperti itu ya. Kenapa agama di Konoha itu ngotot mengatakan bahwa bumi itu datar? Apa alasannya? Tapi di Konoha ya. Kenapa? Karena mereka menjaga isi kitab suci mereka itu biar sesuai dengan sains ya. Itu yang mereka tutupin. Kalau misalnya di agama kitab suci, di kitab suci agama tertentu di Konoha misalnya dikatakan bahwa bumi itu datar. Ketika ada orang mengatakan atau fakta mengatakan atau ilmu mengatakan atau penelitian mengatakan bahwa bumi itu bulat, maka kitab suci itu terbantahkan, gugur. Dan itu yang ditakuti oleh para pemuka-pemuka agama di Konoha, sehingga mereka ngotot mengatakan bahwa bumi itu datar ya. Itu sebenarnya asal muasalnya secara terselubung ya. Makanya mereka mencocoki generasi Gen Z atau generasi dogmatis ini dengan pemikiran-pemikiran tulul seperti itu ya. Pemikiran-pemikiran yang menurut saya itu tidak masuk akal ya. Dan sangat sering saya menemukan orang seperti itu, anak-anak Gen Z. Mereka, di tangan mereka itu ada HP, kan bisa mereka observasi sendiri ya. Kenapa nggak digunakan? Itu kan yang jadi permasalahannya. Dan banyak, jumlahnya banyak banget deh. Jadi saya takut ya, tapi mudah-mudahan yang terjadi ya. Saya takut Konoha ini bisa menjadi negara agama suatu saat nanti. Karena apa? Karena generasi kita itu sudah dicocoki dengan dogma-dogma agama semenjak Soeharto lengser tahun 97 ke atas tanpa kita sadari. Ya. Bahkan kalau lu nggak percaya ya, coba perhatikan di sekolah-sekolah negeri. Orang yang tidak pakai pakaian agama itu ya, udah seperti orang asing. Coba perhatikan di sekolah-sekolah. Udah seperti sekolah asing. Saya nggak benci dengan agama, tapi saya benci dengan ideologi agama yang berbau kekerasan, intoleran, anti kritik, ya, tidak menerima fakta kalau fakta itu tidak menguntungkan bagi agamanya. Jadi ini kan a priori. Jadi masyarakat yang a priori itu makin terbelakang dong. Masyarakat yang dogmatis itu biasanya makin terbelakang, makin diseret peradabannya ke belakang, makin kita tidak maju. Jadi masyarakat yang seperti ini biasanya akan memilih pemimpin yang
dari kalangan agamis juga, yang dogmatis juga. Karena gimana guys? Karena gini, masyarakat yang SDM rendah, mohon maaf, akan memilih pemimpin yang SDM rendah juga. Karena burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Manusia itu akan berkumpul dengan orang-orang yang sama dengan mereka. Itulah alasannya kenapa kita itu sangat suka dengan prinsip yang penting seiman, ya. Walaupun SDM rendah, yang penting seiman. Walaupun pemimpinnya nggak bisa kerja, yang penting seiman. Ya, walaupun pemimpinnya zolim, yang penting seiman. Walaupun pemimpinnya nipu, yang penting seiman. Walaupun pemimpinnya korupsi, ya, yang penting seiman. Jadi kalimat yang penting seiman ini menghancurkan Konoha, akan menghancurkan Konoha. Menurut penelitian, Konoha itu akan bubar tahun 2045. Apa alasannya? Alasannya ini. Kita terlalu dogmatis dalam bernegara. Bahkan saya melihat negara itu sudah sibuk mengurusi urusan agama. Padahal kan agama kan nggak boleh ngurusin urusan agama. Agama itu kan hak privasi. Bahkan melontorkan dana ratusan triliun per tahun, ya. Ada namanya istilah DAP. Ya. DAP itu ratusan triliun, ya. Subsidi, ya, subsidi ke tanah suci, ya. Ratusan triliun. Kalau dihitung-hitung kurang lebih 1.000 triliun, ya, per tahun. Duit untuk mengurusi hal privasi, yaitu agama. Padahal kan agama itu kan hal privasi, kan. Emang negara bisa menentukan masyarakatnya masuk surga atau tidak? Enggak, kan? Emang negara bisa ngurusin surga? Enggak, kan? Surga juga masih dipertanyakan. Surga juga belum pasti. Bagaimana mungkin negara itu mengurusi yang berbau surga kalau surga itu belum pasti? Jadi kita itu semakin keblinger dalam bernegara sebenarnya. Duit ribuan triliun ini kan harusnya kan dialokasikan ke dana lain, misalnya ke pendidikan beasiswa ke luar negeri, misalnya penelitian, misalnya, ya, untuk pertahanan negara, misalnya untuk memperkuat militer, misalnya, kan. Karena kita tidak bisa menangkis roket, ya, menangkis serangan dari luar itu menggunakan doa. Kita nggak bisa cuman berdoa, ya Tuhan lindungi, ya Allah lindungilah negara kita. Emang roketnya bisa terpental gitu? Nggak bisa, kan? Itu yang harus kita sadari. Jadi bagi Mbak Stella Christy, jangan menyerah, ya, karena di Konoha itu banyak tantangan luar biasa, super duper luar biasa, ngeyel, ya, toksik, dogmatis. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh Mbak Stella Christy. Ya, ini yang perlu, ini akarnya semuanya, akar dari semua masalah di Konoha. Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Jadi kalau negara itu bermasalah, periksa dulu softwarenya. Software negara itu apa? Agama. Ya, software negara itu adalah agama. Lalu solusinya apa? Ya, saya akan tetap konsisten dengan ide saya, yaitu negara sekuler. Kita harus memisahkan antara agama dengan politik, ya, agama dengan negara. Jangan agama sibuk mengurusi negara. Capek tahu negara, kurang efisien. Jadi urusan negara dengan urusan agama itu harus dipisahkan, jangan digabung-gabungkan. Itu namanya sekularisme. Dan sekularisme juga tidak bertentangan dengan Pancasila, justru menyempurnakan Pancasila itu sendiri, ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dalam video ini, ya. Sebelum saya dihujat oleh generasi dogmatis, saya akan kabur dulu. Saya Ray Konoha, salam rasional.